Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan kesempatan untuk bertemu kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu. Insyaallah pertemuan kali ini mengawali pembelajaran kita di semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021. Materi kita kesempatan kali ini adalah IPA, bidang studi IPA, dengan pokok bahasan pertama, bab yang pertama adalah gerak pada tumbuhan. Anakku sekalian, gerak pada tumbuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu gerak higroskopis, kedua gerak esionom, dan yang ketiga adalah gerak endonom. Nah, anakku sekalian, salah satu ciri makhluk hidup yang telah kita pelajari adalah bergerak. Sehingga segala sesuatu yang menandai makhluk hidup itu bahwa dia adalah bergerak. Baiklah, kita jelaskan satu persatu yang kita lihat pada bagan berikut ini, bagaimana kerangka berpikir kita dari materi sistem gerak pada tumbuhan. Baik, kita lihat yang pertama kita bahas adalah gerak esionom. Gerak esionom ini juga dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 macam, yaitu pertama gerak nasti, yang kedua gerak tropisme, yang ketiga gerak taksis. Nah, kita kembali. Yang pertama gerak nasti. Gerak nasti ini ada 5 macam. Yang pertama adalah niktinasti, yaitu menutupnya daun putri malu. Yang kedua adalah seismonasti, yaitu menutupnya daun atau tumbuhan pinus. Yang keempat adalah fotonasti, yaitu gerak bunga pukul 4, mekarnya bunga pukul 4 akibat pengaruh cahaya atau disebut dengan fotonasti. Yang kelima adalah gerak membuka dan menutupnya stomata atau nasti kompleks. Itu adalah kelompok gerak nasti. Yang kedua adalah gerak tropisme. Yang pertama adalah fototropisme, kedua adalah geotropisme, yang ketiga adalah tikmotropisme, dan yang keempat adalah hidrotropisme. Gerak fototropisme yaitu gerak batang ke arah cahaya, sedangkan geotropisme adalah gerak akar menuju sumber air. Yang ketiga adalah gerak membelitnya ujung batang pada seluruh tanaman, yang disebut dengan tikmotropisme. Yang keempat adalah gerak akar menuju tempat yang berair atau hidrotropisme. Yang ketiga adalah gerak taksis. Itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu gerak gerak kloroplas menuju ke arah cahaya, dan yang kedua adalah gerak sperma menuju sel telur. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan akibat pengaruh rangsang dari luar. Yang kedua, arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kita lihat, diperhatikan, ini gerak geotropisme, gerak akar menuju petala bumi. Anda bisa saksikan di layar. Gerak higroskopis, gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Saya ulang, gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan akibat perubahan
kadar air. Contohnya, 1. Pecahnya kulit polong-polongan. Yang kedua adalah kembang merak. Yang ketiga adalah kacang buncis. Yang keempat adalah membukanya kotak spora. Ini kacang-kacang yang sudah tua, kita lihat di gambar. Kacang-kacang yang sudah tua akan memecah sendiri, akhirnya keluar atau kena sinar matahari. Lanjut. Kita lihat. Ini adalah biji polong-polongan. Ketika dijemur, dia akan gerak sendiri dan membuka. Lanjut. Baik. Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsan dari luar. Contohnya adalah 1. Cahaya, 2. Sentuhan, 3. Suhu, 4. Air, 5. Gravitasi bumi, 6. Zat kimia, dan seterusnya. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsang dari luar. Diduga rangsang gerak endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak rotasi sitoplasma. Kita lihat di layar ini, ya. Coba lihat bagaimana gerak rotasi sitoplasma. Gerak endonom atau gerak spontan adalah gerak yang dipengaruhi dari dalam tumbuhan itu sendiri. Kita lihat protoplasma sel tanaman. Kita bisa lihat di layar. Ini gerak nasti adalah daun petai Cina yang menutup pada saat petang hari atau pada malam hari. Anda bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa menemukan itu. Kita lanjut. Ini adalah contoh tikmonasti pada daun putri malu. Ketika disentuh, dia kemudian menutup. Ini gerak fotonasti, bunga pukul 4 yang di pagi hari masih menutup, kemudian pada pukul 4 kemudian mekar. Kita bisa lihat di layar. Lanjut. Ini gerak tikmotropisme, gerak sentuhan. Sulur tanaman, Anda bisa lihat di layar bagaimana sulur tanaman ini membelit. Kita lanjut. Nah, ini nasti kompleks. Ini adalah penampan daun, stomata pada daun. Ini kita lihat pada daun. Kita lanjut. Ini fototerapisme. Bagaimana tumbuhan yang ada di dalam rumah itu batangnya dan daunnya itu condong pada arah datangnya cahaya. Anda bisa perhatikan di layar. Itu sebabnya caranya adalah itu dibalik. Setelah itu diputar supaya tumbuhan itu tetap tegak lurus. Kita lanjut. Ini yang saya maksud adalah tumbuhan pinus yang menangkap serangga. Ketika tersentuh maka dia akan menangkap serangga. Karena memang tumbuhan pinus ini untuk mendapatkan nutrisi adalah dari nitrogen dari serangga yang dia tangkap, membusuk, kemudian diserap oleh tumbuhan itu. Lanjut. Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsan dari luar. Arah gerak ini tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsan. Lanjut. Jadi gerak taksis adalah gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arah biasanya menjauhi atau mendekati rangsan. Lanjut. Nah, lihat contoh gerak taksis, yaitu sebelum disinari dan setelah disinari. Gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan
Elodea ketika di Sinai. Terakhir adalah tugas kita mengamati taman-taman yang ada di sekitar kita. Perintahnya adalah temukan 10 tanaman yang berbeda, kemudian identifikasi jenis gerakan yang dilakukan tanaman tersebut. Nanti Anda melaporkan hasilnya melalui Google Form yang akan disampaikan. Anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kita bertambah sehat, bertambah cerdas, dan bertambah soleh. Kemudian kita tidak lupa terus-menerus belajar secara mandiri di rumah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.